Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar di kelas 6. Pelajarannya yang ke-8, yaitu materi senangnya berakhlak terpuji. Adapun submateri yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah berbaik sangka. Nah, berbaik sangka ya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata sangka ini artinya duga atau taksir. Nah, berbaik sangka adalah menduga yang baik terhadap sesuatu. Kalau dalam bahasa Arab, berbaik sangka ini disebut juga dengan istilah husnudzon. Nah, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ta'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat dan Maha Penyayang. Jadi, dalam Quran surat Al-Hujurat ayat ke-12 ini dikatakan, orang yang suka berprasangka buruk, kemudian menggunjing orang lain, itu ibarat orang yang memakan bangkai saudaranya sendiri. Nah, tentunya kalau memakan bangkai saudara itu kan sesuatu yang menjijikkan. Nah, maka kita tidak boleh melakukannya. Nah, seperti itu ya, paham ya? Nah, husnudzon ini kita bagi menjadi 3 ya. Ada husnudzon kepada Allah, ada husnudzon kepada sesama manusia, ada husnudzon kepada diri sendiri. Nah, apa contohnya husnudzon kepada Allah? Contohnya, misalkan ikhlas ketika kita mendapatkan cobaan atau ujian dari Allah. Yang kedua, senantiasa bersyukur dan ikhlas atas segala rizki yang diterima oleh kita. Mungkin ada yang dapat rizkinya banyak, ada yang dapat rizkinya sedikit, ya. Maka kita harus selalu berbaik sangka kepada Allah. Kita berusaha dengan sekuat tenaga, kita berdoa kepada Allah. Insya Allah Allah akan merubah nasib kita. Kemudian husnudzon kepada sesama manusia. Contohnya tidak menghakimi orang lain, ya. Menuduh orang lain berbuat salah, menuduh orang lain berbuat sesuatu yang tidak baik, ya. Sedangkan kita sendiri tidak mengetahui secara jelas tentang kejadiannya. Jadi kita tidak boleh menghakimi orang lain. Yang kedua, tidak menilai orang lain dari penampilannya. Misalkan karena penampilannya pakai sendal jepit, pakai kemejanya lusuh, ya, maka kita anggap oh dia orang miskin, tidak boleh masuk ke mall, ya. Nah, tidak boleh. Kita tidak bisa menilai orang lain hanya dari penampilannya saja. Kadang-kalanya ada yang penampilannya baik tetapi akhlaknya buruk, tetapi mungkin ada yang penampilannya buruk, ya, bukan buruk, mungkin penampilannya tidak rapih mungkin, ya, tetapi mungkin akhlaknya baik, ya, kita tidak tahu. Kemudian kita juga harus husnudzon kepada diri sendiri. Jadi tidak menyalahkan diri sendiri apabila mendapatkan kegagalan dalam hidup. Jadi tidak larut dalam kesedihan. Misalkan, aduh saya ranking yang kedua, misalkan, ya. Wah, menyalahkan diri sendiri karena mau ranking yang pertama. Nah, tidak usah, ya. Jadi kita hanya
berusaha saja, insya Allah hasilnya itu kita serahkan kepada Allah. Jadi tidak usah larut dalam kesedihan. Kemudian memiliki rasa percaya diri dan optimisme. Jadi kita harus husnudzon kepada diri kita sendiri bahwa diri kita mampu melakukan seperti yang orang lain lakukan, ya. Harus percaya diri, harus optimis bahwa kita pun mampu mencapai apa yang orang lain capai. Nah, alhamdulillah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini sudah selesai ya. Semoga kita termasuk menjadi orang-orang yang husnudzon. Assalamualaikum.